Audio Jungle. Hari ulang tahun Nganjuk yang diperingati setiap tanggal 10 April paradigma di masyarakat adalah Boyong Kabupaten, dari Berbek ke Kota Nganjuk. Padahal antara HUT Nganjuk dengan Boyong, adalah prosesi berbeda. Prosesi HUT Nganjuk, tertera dalam prasasti Candi Lor, yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, HUT Nganjuk, yaitu pemberian hadiah tanah Kamardikan, dengan prosesi upacara Manusuksima, yang dilanjutkan dengan pesta pada masa Empu Sendok. Sedangkan Boyong adalah perpindahan pejabat dari Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk pada masa penjajahan kolonial Belanda. Seperti dijelaskan, Sukadi, Humas Komunitas Pecinta Sejarah Nganjuk, Kota Sejuk, dalam forum dialog yang diselenggarakan di Museum Anjuk Ladang, masyarakat saat ini beranggapan HUT Nganjuk adalah Boyong. Hal inilah yang perlu diluruskan, supaya masyarakat tidak terjebak dalam paradigma yang salah. Upaya Kota Sejuk untuk meluruskan HUT Nganjuk dan Boyong, hearing di kantor DPRD, memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti dialog yang saat ini dilakukan, juga akan memasang benar di sejumlah titik, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dialog hari ini mengapa mengambil tema HUT Nganjuk bukan Boyong? Ya, terima kasih. Ini dari komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk, sengaja untuk menggelar diskusi rutin. Ini diskusi yang ketiga ya. Hari ini kami ngambil tema HUT Nganjuk bukan Boyong. Kenapa? Karena selama ini kami masih merasa bahwa HUT Nganjuk itu belum ada porsinya, belum pada posisinya. Karena melihat setiap HUT Nganjuk yang jatuh pada tanggal 10 April, ya, itu sumbernya adalah prasasti Candi Lor atau prasasti Anjuk Ladang. Setting waktu dan tempatnya harusnya era Sindok Raja Mataram Medang. Terus setting tempatnya ada di Candi Lor, karena prasasti Candi Lor ditemukan di Candi Lor atau yang sekarang Candirejo itu. Nah, di sini pada peringatan-peringatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selalu memvisualkan HUT Nganjuk dengan Boyong. Padahal antara HUT Nganjuk dengan Boyong itu punya sejarah yang berbeda. Yang lebih parah lagi, HUT Nganjuk disebut HUT Kabupaten Nganjuk. Padahal HUT Kabupaten Nganjuk punya SK tersendiri, yaitu 1 Januari 1929. Itu bersamaan dengan hari jadi Dewan Kabupaten. Itu ada SK-nya, nomor SK-nya tahunnya tanggalnya ya 9 Agustus 1928, nomornya 310. Berlaku efektif 1 Januari 1929. Bahkan pernah diperingati pada tahun 1939 itu untuk yang ke-10 kalinya. Tapi hanya saja bulannya berbeda. Itu tepat 20 Februari 1939 pada waktu itu. Artinya bahwa hari jadi Kabupaten Nganjuk itu ada sendiri, hari jadi Nganjuk itu ada sendiri, Boyong itu ada sendiri. Lah, yang benar bagaimana? Kalau HUT Nganjuk ini diperingati visualnya, itu harusnya Manusuksima, karena ada semua itu ada di dalam isi prasasti Manusuksima, yaitu upacara tentang penetapan Sima, yang di situ diawali dari pemberian hadiah bagi siapa saja yang menjadi saksi yang hadir, ya. Kemudian ada yang namanya sang pemimpin upacara atau makudur, itu memimpin upacara. Jadi ada peristiwa memecah telur, membanting leher ayam di bawah Watu Witana itu terjadi di Candi Lor. Kemudian dilanjut dengan pembacaan sapata. Sapata itu kutukan, Mas ya. Jadi kutukan yang ditujukan kepada siapa saja yang nantinya melanggar isi dari penetapan prasasti Candi Lor itu, atau isi penetapan tanah Swatandra.
Itu. Terakhir ditutup dengan yang namanya pesta makan dan minum. Sebenarnya ini mempunyai nilai budaya yang bagus, Mas, kalau diangkat sebagai wisata ya. Sebagai wisata ini mempunyai nilai yang bagus karena rohnya ada. Rohnya dari isi prasasti berbeda dengan yang lain, bentukan-bentukan yang lain. Di sini ada roh yang sangat kuat kalau dipakai untuk tujuan wisata di Kabupaten Nganjuk. Kalau boyong sendiri Pak, maknanya sebenarnya bagaimana Pak? Boyong itu adalah perpindahan dari Kabupaten Brebek ke kota Nganjuk. Jadi kabupatennya berada di Brebek, ibu kotanya di Nganjuk. Itu 6 Juni 1880, eranya Belanda. Rentang waktunya dengan HUT Nganjuk tadi, cikal bakal nama Nganjuk itu ada 900 tahun lebih. Nah ini kok dijadikan satu, ini kan ya nggak bisa. Sejarah tidak boleh seperti itu karena ada fakta, ada objek. Saya kasihan ini sebenarnya kepada para peneliti ya muda ya, akan terjebak di dalam lingkaran sejarah yang salah yang pernah dibuat di Kabupaten Nganjuk. Upaya Kota Sejuk Pak, untuk meluruskan permasalahan ini bagaimana? Apa saja yang sudah dilakukan? Kami seringkali menyampaikan baik lewat media massa, lewat tulisan-tulisan, lewat usulan-usulan, bahkan kami pernah lewat DPRD mengusulkan supaya HUT Nganjuk itu dipisah dengan boyong. Nah, terus kemudian lewat pemerintah daerah kami juga pernah bersurat supaya HUT Nganjuk itu diisi dengan manusia sima, jangan boyong. Terus seperti seminar, seperti diskusi yang kami lakukan ini tujuannya adalah untuk memberikan Edukasi. Iya, memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar untuk mendapatkan esensi sejarah yang benar, bukan esensi sejarah yang salah. Sementara Rudi Handoko, sejarawan Nganjuk, lebih detail menjelaskan, ada 3 rangkaian acara besar di Nganjuk, HUT Nganjuk, HUT Kabupaten Nganjuk, dan Boyong. Ketiga acara ini sangat penting dalam sejarah Nganjuk, tetapi acara ini tidak dapat dilaksanakan bersama-sama, karena kejadiannya berbeda tanggal dan waktunya. Secara umum prosesi Boyong lebih menarik perhatian masyarakat, sehingga pemerintah daerah mempertahankan prosesi ini. Fakta sejarah bahwa ulang tahun Nganjuk itu mengambil data yaitu prasasti Candilor atau prasasti Andok Adang yang menuliskan angka tahun yaitu tahun 937 Masehi. Kalau untuk itu sudah ditetapkan sebagai hari jadi Nganjuk, nama Nganjuk. tahun berapa, untuk kemudian boyong di dalam sejarah Nganjuk itu ada peristiwa yaitu boyongan pejabat. Ada arsip yang menyebutkan bahwa ada pemindahan pejabat Kabupaten Brebek ke Nganjuk. Yang arsip itu dilaporkan oleh Presiden Kediri kepada pemerintah Hindia Belanda di Jakarta bahwa pada tanggal 6 Juni 1880 telah dilakukan pemindahan atau boyongan pejabat Kabupaten Brebek ke Nganjuk. Dilakukan pada hari Minggu 6 Juni. Nah, pemerintah kabupaten pada tahun 93 ketika merancang penelusuran hari jadi itu melihat bahwa boyongan ini bisa menjadi atraksi untuk menarik masyarakat. Jadi kepentingan itu yang akhirnya ditetapkan atau dilestarikan menjadi memeriahkan ulang tahun Nganjuk itu dengan acara boyongan. Nah, padahal sebenarnya di dalam prasasti Andok Adang yang dijadikan hari jadi Nganjuk itu bunyi prasasti Candilor itu sangat lengkap, yaitu yang menarik adalah acara Manusuk Sima, penetapan tanah perdikan bebas pajak untuk kawasan Srijaya Merta, nama yang
sebelumnya itu. titik Nah, temannya. ini yang Yaitu benar 6 bisa Juni. dijadikan 6 Juni tahun memperingati ulang tahun 1880. Nganjuk ya dengan rekonstruksi upacara Manusuk Itu Sima. juga ada Karena suratnya. di dalam upacara Kemudian Manusuk Sima hari itu jadi juga ada Kabupaten Nganjuk penetapan rekonstruksi penetapan tanah itu perdikan 1 Tosima itu. Januari Kemudian juga 1929. ada kegembiraan, Itu makan dan minum bersamaan semua dengan yang hadir hari dan jadi semua Wilayah orang-orang Kabupaten. yang terlibat Itu dalam juga membantu ada pelaksanaan itu nomor penetapan 10 Sima itu. 9 Agustus Kenapa sampai sekarang pemerintah daerah tetap melaksanakan boyong sebagai HUT Nganjuk? Nah, ini menyangkut Yang dengan policy Bapak. boyong Jadi dan bahwa hari jadi Kabupaten Nganjuk sebetulnya tidak perlu yang belum ya diputuskan. tidak perlu malu untuk Ini mengubah hanya bahwa berdasarkan justru konsep dengan dari, ada atau sejumlah kesimpulan dari data-data sejarah itu bisa sejarah Nganjuk yang sudah dijadikan diputuskan itu event. adalah hari Jadi, jadi kalau 10 Nganjuk. April memperingati 10 hari ulang tahun Nganjuk, April. kemudian 6 Juni itu April hari itu. boyongan, itu berdasarkan Kemudian juga Undang-Undang ketika tahun 1943. tanggal Januari, Diputuskan. 1 Januari itu hari jadi Kabupaten Nganjuk. Itu Karena banyak tapi data, hanya dalam bukti-bukti perjalanan sejarah perjalanannya, yang menguatkan itu pada penyebutan hari masa jadi Nganjuk kolonial Belanda sudah tumpang tindih dirayakan dengan seperti boyong itu. dan Iya. hari jadi Harapannya Pak Kabupaten. sebagai sejarawan kepada pemerintah daerah bagaimana Iya. Pak? Jadi Harapan kami sebenarnya ini yang kalau sesuai dengan berkenan keputusan ya politis dikembalikan ke itu sementara kitohnya dari- masing-masing, jadi kepada Saya- jiwanya masing-masing. Ulang tahun Mbak, Nganjuk ya Mas Ben, Manusuk Sima yang itu juga menarik, juga penetapan tanah perdikan Sima itu, terus kemudian boyongan itu juga divisualkan dengan boyongan pejabat dari Berbek ke Nganjuk, kemudian ulang tahun Nganjuk Kabupaten Nganjuk itu sendiri juga Iya, perlu Mas Ben. diperingati Jadi karena bukan dari, pada memang bukan dari tahun pemerintah. 1939 peringatan Tapi 10 nanti biar tahun Pak Rufi ya, Kabupaten yang ini, Nganjuk Pak itu Rufi yang bisa dirayakan menjelaskan dengan tentang besar-besaran di bagaimana Kabupaten Nganjuk. bagaimana Antara fakta lain di juga dalam ada laporan-laporan yang menyebut skanya ada tadi ya. uyon-uyon, ada wayang orang, Tapi yang ada menarik itu sesuai sehari dengan, semalam dilakukan peringatan 10 tahun itu dan juga tanpa dihadiri mengubah oleh Residen meskipun Kediri dan tamu-tamu yang lain tahun juga yang perlu 1939. disampaikan Jadi nanti harapan di kami Nganjuk memang itu pemerintah saya mengatakan kabupaten ya lebih berkenanlah ada untuk merayakan Nganjuk itu itu. tidak hanya di satu Nganjuk itu tanggal 10 masih April, tapi banyak bisa anomali di sejarah Mas. di Pilah-pilah ya. tanggal-tanggal itu. Pilah-pilah. Iya. termasuk yang Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.